Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita. Anda membaca beritanya bisa di mana-mana, tapi untuk mendapatkan konteks dan behind the scene-nya, kita ajak ngobrol dari sini bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita Yes. ngomong apa nih? Oh, ini lagi rame. Tapi kita ini sebenarnya ada kaitannya dengan tetap dengan Pak Jokowi. Tapi yang kita omongin ini soal Hmm. kroni dan juga apa ya kroni sebenarnya kroni dan juga nepotisme ya karena kroni itu Ya. maksud dan keluarga maksudnya begitu ya. Jadi Mhm. ini kayak nepotisme Jokowi dan sekarang ini mulai dibongkar-bongkar di persidangan ya, Mbak, di pengadilan ya. Mhm. Kasusnya ini Mhm. menyangkut soal pengumpulan duit untuk kampanyenya Jokowi, untuk Bobby dan sebagainya itu ya Mbak. Itu ini kita ngomongnya di fakta di persidangan dan gitu ya Mbak Agi. Kalau fakta persidangan itu kan artinya itu ya itu pro justisia secara hukum. Nah, kan Mhm. Anda pasti juga membaca berita-berita yang lain. Mari kita bicarakan dari sisi apa sih arti berita itu, apa konteksnya dan sebagainya gitu kira-kira ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Jadi kita ini banyak sekali konteksnya ke hal-hal yang sudah lalu, begitu ya, Mm-mm, mm-mm. Mas Irsu. Jadi ini pada persidangan korupsi di Ditjen Perkeretaapian di Yes. Kemenhub, Kementerian Perhubungan, DJKA, gitu. Mm-mm. Karena ini korupsinya tidak hanya terjadi di Jawa saja, tidak hanya Mm-mm. terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, begitu ya, tapi juga terjadi di Sulawesi dan juga di Sumatera Utara. Nah, kali Yes. ini yang sedang rame itu persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Kalau yang dulu tahun 2023 itu Mm-mm. persidangan yang ada di Jawa Barat yang kemudian mengaitkan mantan Bupati Pati yang kemudian Yes. Sudewo yang kemudian sekarang ini ditangkap Jawa untuk Tengah kasus kan, yang lain. Jawa Tengah atau Jawa Barat? Jawa Tengah maksudnya ya, proyek Iya, ya, Jawa Tengah Jawa dan Tengah. juga kasus karena ini berkaitan Mas Irsu Jawa Tengah dan Jawa Barat di DJKA juga Mm-mm. begitu. Nah, sementara kalau yang Sudewo ini dia ketika itu sudah menjadi Bupati Pati Jawa Tengah. Ya. Mm. Tapi ketika dia tersangkut pada dugaan korupsi ini ketika itu dia masih menjadi anggota DPR begitu. Komisi Jadi berapa ya? Komisi 6 atau 4 sih kalau untuk perhubungan tuh pada waktu Komisi itu? Perhubungan, iya. Ya. Mm. Di Komisi Perhubungan tersebut ya kurang lebih ya ininya perannya adalah sebagai makalar begitulah Mas Hersu. Ya, ya, Dan proyek lah ya. Dan katanya pada waktu itu proyek dia betul. mengaku sudah dikembalikan uangnya gitu ya. Dan Sudah dia kembalikan, tapi kan eh, kasusnya tidak berhenti di situ yes. saja Dan begitu. ini penangkapan kemarin, penangkapan dia OTT kemarin, kata KPK kan itu membuka pintu masuk KPK untuk membongkar kembali kasus itu, gitu ya. Kalau Betul. di kasus itu justru yang muncul adalah nama adiknya Ibu Eriana yang muncul disebut Nah, namanya ya Mbak Gia. ini tadinya memang diduga adiknya Ibu Iriana Mas Hersu, Hmm, tapi ternyata ini adalah hmm. suami dari Lid Sriyantini, ini adik perempuan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu kan Oh, jadi gitu ya. adik iparnya Pak Jokowi sendiri Adik sebetulnya ini. iparnya. Oh, bukan adiknya Ibu Iriana ya. Waktu itu Ibu sebelumnya kan Iriana disebut ya. ternyata ya Hmm, ketika itu ya. kan yang beredar Heeh. narasi bahwa ini adiknya Ibu Iriana. Emang Hmm, hmm, Bu hmm, hmm. Iriana ini memiliki saudara laki-laki cukup banyak. Hmm. Tapi kalau Pak Jokowi memiliki saudara perempuan semua. Begitu. Oh, gitu ya. Ah, Ini jadi adik udah. ipar ini yang menikah dengan adiknya Pak Jokowi gitu ya. Hmm. Betul, Ya, adik iparnya Pak Jokowi sendiri. Jadi Pak ya. Jokowi ini memiliki saudara laki-laki juga sebetulnya namanya saya lupa ya, Joko siapa begitu. Tapi ini wafat ketika ketika lahir begitu, sehingga Pak Jokowi kan menjadi laki-laki sendiri Mas Hersu di dalam Hmm. keluarga. Nah, Hmm. tiga orang lagi Idayati itu yang menikah dengan Anwar Usman. Nah, Hmm. Anwar Usmannya memiliki peran sendiri untuk meloloskan Gibran begitu kan. Hmm. Terus kemudian yang berikutnya ada Lid Sriantini. Ini adik yang keduanya menikah dengan Wahyu Purwanto. Nah, yang Hmm. menarik eh, Idayati suami pertamanya itu adalah teman Pak Jokowi, Hari ya. Mulyono ya. Hari Mulyono yang Hmm. wafat pada tahun 2018 yang Ya, dikabarkan yang ijazahnya katanya fotonya dipakai itu yang dirame-ramein itu ya, walaupun kita belum tahu pasti betul. seperti apa gitu. Ya, oke. Betul, Hmm. iya itulah gitu ya ceritanya. Nah, sementara Lid Sriantini ini juga menikah dengan Wahyu Purwanto ini kelahiran tahun 61 dari Jawa Timur kalau tidak salah mana ya? Pokoknya Jawa Timur kalau nggak Bojonegoro, Bondowoso kalau nggak salah Bojonegoro. Itu tahun 61 juga kelahirannya seperti Pak Jokowi dan dia dari UGM juga. Jadi ini sepertinya Hmm. teman-teman Pak Jokowi begitu ya. Hmm. Nah, Hmm. sementara kalau
satu lagi Titik Relawati itu kalau tidak salah menikah dengan adiknya Ibu Iriana begitu. Oh. Ja- Jadi ini memang lingkaran lingkaran Pak Jokowi sendiri. Mm, Nah, selain Anwar Usman yang berperan dalam apa menggolkan Gibran pada mm, putusan nomor 90 sehingga Gibran yang usianya di bawah 40 tahun itu bisa diubah undang-undangnya, konstitusinya sehingga Gibran bisa lolos. Itu peran pertama dari ipar yang satu ini. Kalau ipar yang satu lagi diyakini oleh para penuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, dianggap Hari Mulyono, begitu ipar yang lainnya itu mm, ijazahnya digunakan oleh Pak Jokowi. mm, Sementara kalau eh, Wahyu Purwanto ini itu sebelumnya juga pada tahun 2020 ada catatan karena dia menjadi eh, salah satu kader salah satu kader Partai Nasdem di mm, Gunung Kidul. Bahkan ini sebenarnya rekod dari pendidikannya eh, cukup bagus, Mas Hersu. mm, Karena Wahyu Purwanto ini S1, S2 kalau tidak salah ya di UGM, kemudian S3-nya itu di Jepang, dan dia pernah mm. menjabat sebagai Rektor Universitas Gunung Kidul. Oh. Begitu. Gunung Kidul ini di DIY ya, Mm, sehingga walaupun dia kelahiran Jawa Timur, tapi dia memiliki jejak yang cukup kuat gitu di daerah Gunung Kidul. Nah, kemudian sehingga ketika itu tahun 2020 akan dijadikan bupati begitulah ya, diusung mm, sebagai bupati oleh Partai Nasdem. Tapi ketika itu terjadilah pertemuan antara Pak Jokowi dengan Suryo Paloh, Ketua Umum mm, Partai Nasdem, yang Jokowi meminta agar jangan diusung ke sana begitu. Karena jalurnya dia adalah jalur sosial, katanya begitu. mm, mm, Sehingga walaupun sudah melakukan sosialisasi selama 1 tahun di Gunung Kidul gitu dan sudah mendapatkan banyak dukungan, sudah membentuk relawan dan sebagainya, akhirnya manutlah ini mm, Wahyu Purwanto ini kepada kakak ipar yang ketika mm, itu menjadi Presiden Republik Indonesia. mm, Nah, rupanya itu kan tahun 2020. Belakangan kita jadi bertanya-tanya bidang sosial apa yang akan ditekuni mm, oleh Wahyu Purwanto ini karena dia juga pebisnis. Jadi semua ipar ini masuk ke dalam bisnis mebel Pak Jokowi sebetulnya Mas Hersu. mm, Jadi mereka semuanya gotong royong lah di dalam bisnis yang dimiliki oleh Jokowi. mm, Nah, kemudian Wahyu Purwanto ini belakangan ternyata bergiat gitu ya, bermain di Kementerian Perhubungan. Karena namanya mm, disebut-sebut dalam mm, sidang yang ada di Jawa yang berkaitan dengan korupsi mm, di DJKA, mm. yaitu kasus apa namanya rel gitu ya, pembangunan proyek Pembangunan rel, jalur rel, proyek ya, rel jalur-jalur kereta rel, ya. api begitu Mm, ya, mm, di Jawa Barat, Jawa Tengah begitu. Dan kemudian namanya juga ini kok disebut di Sumatera begitu. Nah, Nah, Sumatera yang mana? yang Sumatera Utara maksudnya ya? Sumatera Utara, proyek di Sumatera Utara. Eh, dan di sini disebutkan dalam sidang itu yang menarik ya Mas Hersu bahwa Wahyu Purwanto ini dikatakan menerima sejumlah uang gitu sebesar 425 juta dari seorang saksi yang diperiksa pada hari itu. Coba kita sebutkan saja ya atau saya bacakan saja nih dari CNN. Ini eh, sidangnya baru kemarin pada hari Mm, Rabu ya tanggal 8 April 2026. Jadi, dalam persidangan itu, jaksa penuntut umum dari KPK menghadirkan Zulfikar Fahmi. Ini sebagai Direktur PT Karisma Putra Adi Pratama sebagai saksi. Jadi perusahaan milik Zulfikar Fahmi ini mendapatkan paket pekerjaan kereta api di berbagai daerah seperti Cianjur hingga Medan. mm, Tapi yang di Sulawesi dia lolos, gitu. Dia mm, nggak dapat pada saat tender, gitu. Nah, Fahmi ini sudah dihukum 4 tahun penjara dalam kasus proyek pengadaan barang dan jasa jalur kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung. mm, Yaitu karena kasus korupsi ini juga, karena Vivi yang seperti ini, begitu. Jadi ini dia posisinya sudah sebagai terpidana. mm, Sehingga dihadirkan di persidangan di Medan itu lewat Zoom. Jadi mm, bukan secara fisik, begitu ya. Nah, dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai Kamozaro menanyakan kepada Fahmi selaku direktur PT Karisma tadi terkait alasannya memberikan uang sebesar 425 juta kepada Wahyu Purwanto. Saya mm, baca dalam BAP, saudara saat diperiksa penyidik KPK, saudara ada setor uang kepada Wahyu Purwanto. Ini siapa? Apa hubungan saudara dengan Wahyu Purwanto ini? Kata hakim. Kemudian Fahmi menjawab, adik ipar presiden sebelumnya Pak Hakim. Katanya maksudnya adalah Jokowi. Kemudian ditanya lagi, apa hubungannya saudara setor ke yang bersangkutan dalam
dalam dapat proyek di Medan. Maksudnya apa hubungannya ketika dia dapat proyek di Medan gitu? Berapa uang yang saudara setor? Kata hakim lagi. Kemudian Zulfikar mengaku menyetor uang sebesar 425 juta ke Wahyu Purwanto agar dapat merekomendasikannya untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek DJKA di Lambekan Cianjur. Tapi dia Hmm. mengarahkannya malah ke proyek yang ada di Cianjur. Hmm. Tapi saksi menegaskan Wahyu Purwanto tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi proyek DJKA yang terjadi di Medan. Saya Hmm. hanya nitip saja, Pak, karena saya pernah tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang di proyek kereta api di Makassar. Jadi beliau menyampaikan kepada saya agar mengikuti prosedur pelaksanaan lelang. Jadi ini supaya dimenangkan gitu dia nitip uang seperti tersebut gitu. Karena saya dimenangkan tender 30 miliar, Pak. Hmm. Ini yang di Jawa ya. Jadi sebagai apresiasi saya membeli Honda Hyundai Palisade milik Pak Wahyu sehingga saya setor 550 juta. Ini apa lagi nih Hmm. setor-setor itu. Tapi itu untuk pekerjaan di Cianjur bukan di Medan karena rekomendasi Pak Wahyu saya dapat pekerjaan. Kemudian hakim masih mencecar tapi saksi ini bersikukuh bahwa Wahyu Purwanto tidak terlibat dalam proyek di Medan. Tapi Pak Hakimnya rupanya tetap curiga. Dia mengatakan, terserah kamulah, susah diterima akal sehat kalau saudara tidak punya kepentingan, katanya seperti itu. Ini Jadi ini masih hakim ini hakim ini penting kita catat. Ini akan hakim yang waktu itu rumahnya terbakar ya, Mbak Agi ya. Pada waktu Iya, itu iya, 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 yang betul. minta agar Bobby dihadirkan di persidangan kan pada waktu itu gitu ya. Ya. Betul, ya, dia tidak berhasil ya. Hmm. Nah, padahal KPK sudah mengatakan bahwa akan mengusahakan gitu, bahwa sudah diminta. KPK Hmm. mengatakan kalau diminta Ya. oleh hakim, Ya. kami Hmm. akan menghadirkan Bobby. Lah Hmm. sudah diminta oleh hakim, tetap tidak dihadirkan, tetap tidak berhasil begitu Hmm. ceritanya. Oke. Ini Ya. Ini luar biasa. konteksnya Wahyu, siapa namanya? Wahyu Purwanto ya tadi ya. Wahyu Purwanto, Mas Hersu. Hmm. Dan coba saya bacakan lagi. Ini si Fahmi ini ya sebagai saksi ini divonis terlibat dalam korupsi pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan. Rupanya dia juga kena Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Jadi kok orang-orang ini terus? Apakah memang diarahkan ya supaya tendernya yang Hmm. dapat ini terus begitu? Hmm. Ini kan seperti ini tidak merata gitu ya Mas Hersу. Ini Hmm. menimbulkan kecurigaan sih. Dan dia juga mengatakan saya memberikan uang itu karena saudara Wahyu membantu memenangkan perusahaan saya untuk mengerjakan proyek di Kementerian Perhubungan di Cianjur. Nah, coba kita lihat lagi. Eh, Kalau di dalam bab DA atau BAP memang jelas disebutkan bahwa saudara Zulfikar memberikan uang kepada Wahyu, kata jaksa. Hmm. Jadi walaupun dibantah seperti itu, tapi kenapa jaksa menghadirkan dia? Karena memang di dalam BAP-nya dia sudah mengaku sebetulnya Hmm. Mas Hmm. Hersu. Hmm. Ya, totalnya ada 15 tersangka yang diseret dalam kasus korupsi DJKA di Kemenhub ini, sebanyak 9 dari pejabat Kemenhub dan 6 dari kalangan pengusaha. Dan lucunya, walaupun nama seperti Wahyu Purwanto itu sudah disebut gitu Hmm. ya, dan dia sudah pernah diperiksa KPK. Adik ipar dari Jokowi ini pernah diperiksa KPK. Begitu juga dengan Sudewo, yaitu mantan Bupati Pati, tapi mereka tidak ada sekedar diperiksa saja, tapi tidak berlanjut. Ya. Begitu. Nah, itu biasalah di KPK. Anda ingat kan kasus CSR di Bank Indonesia dan OJK kan banyak sekali nama yang disebut. Tapi kan baru 2 orang yang dijadikan tersangka dan kita nggak tahu proses selanjutnya seperti apa. Padahal nama anggota DPR itu banyak banget yang muncul di situ namanya kan gitu. Ya masih begitu-begitulah KPK kalau dalam menangani berbagai kasus ya. Betul, betul, Mas Hersu. Coba kita lihat ya, Mas Hersu, apa kasus dari apa namanya? Apa kasus dari Wahyu Purwanto ini pada Mhm. tahun 2023 coba ya. Kita lihat lagi kita berbalik kepada yang sudah ada begitu yang dulu. Nah, pada tahun 2023 itu eh, yang tersorot sebetulnya di awalnya adalah Sudewo, yaitu bupati dari Pati begitu. Nah, nama dari Wahyu Purwanto ini muncul kemudian. Coba kita lihat kasusnya yang ada di media.
pada tahun 2023. Di sini disebutkan, KPK memanggil swasta bernama Wahyu Purwanto pada Kamis 30 November 2023, adik ipar Presiden Joko Widodo, diduga mengetahui dugaan suap proyek jalur kereta api pada DJKA Kementerian Perhubungan. Setiap saksi yang dipanggil tentu pasti ada alasan hukum untuk kami para penyidik untuk penyelidik memanggil, kata Asep Guntur. Ya, waktu itu dia masih menjadi Deputi Penyidikan KPK begitu ya. Nah, dalam sidang kasus suap DJKA itu terdakwa Dion Renato, namanya Dion Renato, ini orang kunci juga ini saksi terdakwa yang kemudian menjadi saksi, menyebut ada sejumlah makelar yang bisa membantu pihak swasta mendapatkan proyek. Nah, dia ini adalah bos PT Istana Putra Agung dan dia menyebut orang-orang ini sebagai langitan. Langitan itu artinya dia dari bos lah, dari atas lah begitu ya. Posisinya di langit lah ya. Iya, Langit dibanding kekuasaan. makelar-makelar Ya, ya, ya. dibanding makelar Hmm, biasa atau makelar hmm, yang lain ini pasti gol lah begitu kurang hmm. lebih. Nah, ada sejumlah nama yang diungkap oleh Dion di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis 16 November 2023. Mereka adalah pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras Nah, ini yang terkenal juga nih nama ini ini ya. terkenal nama Ya. ini, betul. Yang mengaku dekat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya ini juga terkenal sangat dekat dengan Pak Jokowi. Hmm. Nah, masih mengaku dekat dengan orang yang sama ada juga Ibnu dan Edi Emir serta Agus Kuncoro. Nah, Agus Kuncoro ini juga namanya sering terdengar, yang dikenal sebagai orang dekat Sekjen Kementerian Perhubungan. Nah, Dion yang berstatus terdakwa itu menyebut nama Sudewo yang merupakan anggota Komisi 5 DPR RI. Oh, Nah, Kemenhub Komisi berhubungan dengan 5. Komisi 5. Hmm. Iya, dan pengusaha Suryo yang dikenalkan mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub. Nah, kemudian ada juga nama Wahyu Purwanto yang diketahui sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo dan Komisaris PT PLN Eko Sulistyo yang disebut memiliki kedekatan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan berkaitan dengan proyek jalur ganda elevated antara Solo Balapan Kadipiro kilometer 104 900 sampai kilometer 106 900. Jadi nama-nama itu sudah muncul. Ada terdakwa yang pada saat diperiksa menyebutkannya. Nah, perkara yang dimaksud KPK itu seperti yang saya sebutkan tadi, ini sudah menetapkan 15 orang, yaitu saksi perorangan dan 2 dari korporasi. Nah, Komisi Pemberantas KPK ini kemudian menjadikan Sudewoni sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran uang dalam proyek korupsi DJKA ini. Ya. Yang benar, Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta. Ini kata Budi Prasetya pada saat itu baru saja belum lama, belum ada setahun, Ya. pada bulan Agustus 2025. Sudah diperiksa, sudah didemo, tapi KPK tetap tidak berhasil Hmm. untuk menahan gitu. Ini kekuatan sangat kuat banget yang akhirnya dengan OTT yaitu Ya. dalam kasus dugaan jual beli jabatan barulah dia kena Nah, gitu. ya, ya. Dan kita tunggu janji KPK bahwa katanya ini akan jadi pintu masuk sekalian sama Pak Wahyunya dong, jangan hanya Sudewonya juga kan ini kan satu paket harusnya gitu ya. Betul, betul. Ini harusnya berlanjut, Mas Hersu. Namanya Hmm. sudah disebut lagi, Iya, masa sih nggak berlanjut? iya. Diperiksa lah, begitu Hmm. ya. Hmm. Oke. Dan kemudian ini yang menarik lagi, 1 pekan sebelumnya, Mas Hersu, Hmm. kita harus spill juga nih apa yang terjadi pada persidangan pada tanggal 1 April 2026. Hmm. Jadi pada persidangan tersebut, ex Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ini orang dekat Jokowi, terseret dalam kasus dugaan korupsi DJKA ini juga. Di persidangan di Pengadilan Negeri Medan Rabu 1 April, saksi yang merupakan mantan anak buah Budi Karya, ini mantan anak buahnya sendiri, sekarang Hmm. sudah berani Hmm. mengaku ex Menhub tersebut memerintahkan agar mengumpulkan dana untuk kampanye Pilpres dan Pilgub Sumatera Utara. Ya, ini Ini siapa sudah nih? malu. Anak buahnya siapa namanya, Mbak? Dan Ya, hmm. coba ya kita lihat siapa anak buahnya. Sidang itu beragendakan pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa, gitu ya. Ada pejabat pembuat komitmen, gitu. Terus kemudian ada juga komisaris PT Tri Tirta Permata, begitu, swasta dan Muhammad Kusnul yaitu
Direktorat atau Inspektur Perkeretaapian Ahli Muda Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Anak buahnya, mantan anak buah. Dalam persidangan menghadirkan 3 orang saksi, yaitu Danto selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, mantan anak buah juga, dan Hardo selaku Ketua Kelompok atau Pokja Pengadaan Paket Peningkatan Jalur KA. Ini anak buah juga, nyanyi ini anak buah Mas Hersut. Hmm. Nah, kemudian eh, seharusnya Budi Karya Sumadi itu hadir pada 1 pekan yang lalu, tapi dia Hmm. tidak hadir dan dia hanya datang lewat Zoom gitu, memberikan Hmm. jawaban lewat Zoom, Mas Hersu. Jadi ini dikonfrontir ya. Ya. Dalam persidangan itu, mulanya saksi Danto mengaku bahwa Budi Karya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan memintanya agar mengumpulkan uang dengan total 5,5 miliar dari para kontraktor. Dana Hmm. itu disebutkan untuk kepentingan pemenangan Pilpres dan Pilgub Sumut. Ini sebenarnya bukan hanya sekali ini loh terjadi seperti Hmm. ini begitu. Hmm. Ini saya bacanya dari CNN ya Mas Hersu ya. Jadi waktu itu katanya beliau minta untuk ada membantu Pilpres. Hmm. Saya hanya menjalankan tugas yang sebelumnya dijalankan. Beliau, yaitu Budi Karya, meminta kepada saya, kebetulan ada juga Pak Dirjen, bilang ada tugas yang harus dikerjakan. Tapi Hmm. lagi pusing cari dananya, tolong Hmm. dibantu katanya. Itu kata Danto saat menjadi saksi persidangan. Oleh karena itu, masalah uang untuk pemenangan Pilpres dan Pilgub Sumut itu pun dibahas dalam rapat bersama 9 pejabat pembuat komitmen. Masa sih, Pak? Kasihan banget loh ini. Masa sih sampai kayak gitu dibahas serius gitu? Maksud saya kan kalau begini-begini ya nggak usah ngomong lah Bisik-bisik bahwa gitu ya. iya dan nggak usah diomongin lah itu. Pokoknya tugas kamu cari duit ini ya untuk cari untuk pilpres sama pilgub atau jangan-jangan ini sengaja untuk menekankan itu loh. Ini perintah dari atas ya, jangan main-main lah kira-kira gitu loh ya maksudnya. Iya kan? Ya, dari sini kan kita lalu tahu ya Mas Heris, itu tugas sosial itu tugas apa sih gitu. Hmm. Dan juga tugas-tugas yang ada di bawahnya ini kan kita tahu Jokowi bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Yang Hmm. artinya apa yang dilakukan oleh para menteri ini ya pasti misinya presiden gitu, visinya Hmm. presiden begitu. Nah, berlanjut lagi ya. Nah, saya ulangi, masalah uang untuk pemenangan Pilpres dan Pilgub Sumut itu pun dibahas dalam rapat bersama 9 pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini menurut saksi di persidangan. Hasil rapat, setiap PPK wajib menyetor 500 juta. Hmm. Dana diduga didapatkan dari masing-masing kontraktornya mereka. Gila, jadi dari ini meres ke sini meres ke sini, ke bawahnya Hmm. lagi. PPK meminta kontraktor membayar langsung. Jadi kontraktor dipanggil PPK. PPK menyuruh kontraktornya masing-masing untuk mentransfer. Benar, uang yang di Medan untuk pemenangan Pilgub, kata Danto, mantan anak buah Pak Budi Karya Sumadi. Nah, ini ada bantahan dari Budi Karya ketika dikonfirmasi ya, tentu saja lewat Zoom, pemeriksaan lewat Zoom. Dikonfrontasi, bukan dikonfirmasi ya. Ya, bukan dikonfirmasi, dikonfrontasi begitu. Hmm. Budi Karya tegas membantah tudingan itu tentu saja. Dia mengaku tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengumpulkan dana pemenangan Pilpres dan Pilgub Sumut. Dia mengatakan pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut untuk Bobi itu salah dan tidak benar. Saya tidak pernah memerintahkan saudara Danto melakukan itu yang mulia. Saya tidak pernah mengarahkannya. Insya Allah saya benar. Tak ada perintah mengumpulkan uang, kata Budi Karya. Hmm. Nah, tapi Hakim Kamuzaro ini mencecar dengan beragam pertanyaan kepada Budi Karya. Dan ada 2 saksi yang dihadirkan dalam sidang yang mengaku bahwa ex-Menteri Perhubungan itu turut terlibat. Sudah 2 saksi yang mengatakan bahwa memang itu dilakukan. Coba pikir-pikir dulu, tak mungkin saksi begitu detail dalam menerangkan ini di berita acara. Benar atau tidak ada arahan dari Anda untuk pemenangan tender dan pengumpulan uang dari PPK, kata Hakim Kamuzaro begitu. Dan cepat dijawab tidak oleh Budi Karya. Nah, di sisi lain tapi ada Adven Kristanto Nababan. Ini adalah penasihat hukum terdakwa Edi. Edi ini wira swasta ya, bukan anak buah dari Menhub. Yang membeberkan kliennya itu terjebak situasi rumit di tubuh Kementerian Perhubungan. Kan sering seperti itu. Dia sebenarnya pihak swasta yang bekerja gitu, yang ambil tender atau apa, ambil proyek, kemudian terjebak di dalam situasi itu. Ini menurut advokatnya yang bercerita. Jadi kita berkepentingan untuk mengejar fakta mana nih yang benar. Karena klien kami, Edi, dalam hal ini sebenarnya terjebak pada skenario internal Kementerian Perhubungan. Jadi kami lihat dari kasus ini ada jenjang relasi kuasa. Pertama itu menteri, kemudian direktur, Harno,
kemudian Hardo selaku Pokja, baru kemudian PPK gitu. Oh, Harno jadi bilang dia dapat. jadi dari menteri langsung ke direktur ya, bukan dirjen dulu ya, bukan ya? Oke. Betul, Hmm. iya. Dari pertama menteri langsung ke direktur, ke eksekutor begitu Ya. ya. Kemudian ini ke bawahnya lagi. Harno bilang dia dapat perintah dari pimpinannya yaitu Menteri Budi Karya. Hmm. Dia menyebutkan dua saksi yaitu Danto dan Harno mengaku diperintahkan Budi Karya untuk memenangkan tender sekaligus meminta uang ke kontraktor untuk dana Pilpres dan Pilgub Sumut. Memang yang diinstruksikan oleh menteri sehingga floating itu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Oh, rupanya tendernya itu sudah di ini ya, sudah Hmm. diatur. Mereka yang diinstruksikan oleh menteri sehingga floating itu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, dalam persidangan yang dituduhkan mengatur itu adalah klien kami, namanya Edi Kurniawan bersama-sama PPK, Pokja dan Direktur. Akhirnya sama-sama pelaku buka-bukaan aja. Iya, kan Sama-sama mereka pelaku nggak mau saling sebut kan, nama. karena mereka nggak mau tuh jadi korban sendirian karena mereka itu kan menjalankan tugas gitu. Iya, harus nyanyi gitu ya Mas Heru. Nah, Gitu. dalam sidang itu penasihat hukum Endi lainnya, Daniel Heri Pasaribu ikut bertanya ke Budi Karya. Hmm. Memulai pertanyaannya, dia mengatakan berdasarkan fakta persidangan Budi Karya memerintahkan agar tender pengerjaan rel kereta api dimenangkan oleh Waskita Karya. Jadi sudah diatur pemenangnya Waskita Karya. Saksi Hardo selaku Direktur Sarana Perkeretaapian bahwa paket di Medan itu ada arahan dari Bapak itu untuk memenangkan PT Waskita Karya karena PT tersebut pernah rugi 1 triliun di Palembang, Hmm. Sumatera Selatan. Apakah betul ada arahan Menteri untuk memenangkan PT Waskita Karya? Kata advokat Daniel, advokat dari pengacara dari Edi pihak Hmm. swasta tadi. Tapi Budi Karya lagi-lagi membantah, dia mengaku hanya mengenal Direktur PT Waskita Karya saja. Masa, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya pernah memerintahkan Harno untuk memenangkan Waskita Karya. Tadi saya tidak pernah memerintahkan Harno. Tidak pernah katanya, karena saya hanya mengenal direkturnya saja. Itulah jawaban dari pembantu Pak Jokowi. Jadi kita Hmm. bisa tahu ya sekarang bahwa segala sesuatu tidak mungkin akan menjadi rahasia selamanya, akan tertutup selamanya. Pasti ada saatnya nanti, suatu saat akan Mulai terbuka semuanya seperti ini. karbongkare gitu ya. Iya, iya. Iya, Menarik ini bagi. sepertinya Hmm. sepertinya Pak Jokowi lagi dilanda Ya, apa ya dari semua masalah, tabungan masalah yang dia ciptakan, yang dia iya, yakin bahwa itu udah akan itu mulus-mulus saja. ya. Sekarang satu persatu terbongkar Itu semuanya. kita bisa pastikan lah cepat atau lambat. Makanya sebenarnya kata kuncinya adalah siapa yang berkuasa berikutnya gitu kan. Kalau yang berkuasa Gibran setelah ini ya jangan ketawa ya, banyak yang ini ketawa kalau saya ngomong ke Gibran, jangan main-main loh ya. Memang secara kapasiti dia tidak layak. Tetapi kan kita ini di sini kalau kita ngomongin soal pemilu itu bukan siapa yang datang ke ke TPS, tetapi siapa yang menghitung suara sebenarnya yang menentukan, ya kan gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Ya, ya. Hmm. Jadi jangan Iya. underestimate terhadap Gibran gitu. Apalagi kalau sekarang nggak rame-rame kemarin misalnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung bahwa kemungkinan akan ada gerakan besar pada bulan Juni dan itu targetnya menjatuhkan Pak Prabowo. Ya kalau Pak Prabowo jatuh yang akan jadi presiden adalah Gibran Rakabuming. So bersiap-siap soal itu ya. Dan Pak Prabowo, orang-orang yang selama ini mengkritik Anda, yang Hmm. kemudian Anda terlihat, ya ada yang mengatakan baper, ada yang mengatakan sensi, Ada yang bilang emosional, kan dan tantrum sebagainya, katanya gitu ya Mbak Gia. tantrum, begitu Hmm. ya. Itu orang yang mencintai Anda, yang takut Anda jatuh, yang Hmm. ingin mengembalikan Anda ke rel yang sebenarnya. Iya. Jadi mereka-mereka pengkritik itu Hmm. hampir hopeless begitu kan? Karena Ya. melihat Pak Prabowo kok kayak tone deaf ya, kayak nggak denger ya Iya, begitu. iya. Justru Hmm. dengan coba sekarang siapa yang membisiki Pak Ya, Prabowo tentang keadaan MBG, tentang keadaan ya, Koperasi Merah Putih, tentang berbagai hal ya, ya, begitu ya. ya. Nah, Ini, didanai itu begitu iya, kan? iya, iya. Salah Justru satunya teman kita sendiri Mbak Agi. Saya suka ledek-ledek kalau ketemu dengan Bang Said Didu. Kan dia termasuk yang mempromosikan untuk terus harus dukung terus Pak Prabowo kan begitu ya. Tapi sekarang dia sendiri orang mulai baik Pak mulai, Said Didu, mulai pikirannya frustasi lurus ya. dan Hmm. positif. Mulai Begitu frustrasi kan? dia sekarang Nah, situasinya. sekarang melihat keadaan seperti ini seperti frustrasi. Iya. Justru Pak Prabowo yang mengatakan, "Oh, baik-baik saja. Ini berjalan dengan mulus. Rakyat senang, Hmm. semuanya Hmm. kenyang. Hmm. Anak-anak tumbuh membaik apa dan Ya. sebagainya. Nah, nanti Angka setelah makan keracunan hanya MBG, 0, setelah makan MBG kata Pak Dadang, siapa namanya? Dadang ya.
Pak. Ya. Kan katanya Pak Dadan ya, itu kan nanti tingginya 180 cm semua Mbak itu Mbak. Ya. Iya, begitu Hmm. kan orang yang mengatakan seperti itu malah justru yang menutupi keadaan yang sebenarnya. Dan nanti kalau rakyat marah, Pak Prabowo bisa jatuh karena kemarahan itu tadinya hanya menggumpal sana sini, tapi suatu saat akan membentuk bulatan atau bola yang Enggak. sangat besar. Itu yang Hmm. dikhawatirkan. Hmm. Dan mereka mengkhawatirkan kalau Pak Prabowo jatuh, yang menggantikan adalah Gibran. Jadi Hmm. sekarang siapa yang bermain sebenarnya, Hmm. begitu kan? Hmm. Dan kalau yang akan ada gerakan besar, siapa yang punya dana sebesar itu? Iya. Sedangkan yang namanya ada dana asing yang George Soros saja hanya berapa miliar. Hmm. Apakah uang seharga 20-an miliar itu bisa mendongkel Pak Prabowo? Tidak bisa, Pak. Bisa. Orang yang sudah mengumpulkan bertahun-tahun itulah dari sana sini dikumpulkan hingga triliunan, itulah yang akan bisa menjatuhkan Pak Prabowo. Karena Ya. perlu biaya besar untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Ini Oke, Mbak Agi ya. Nanti saya mulai tanya Mbak Agi udah mulai frustrasi juga ya. Ya, ya udah masuk ya masuk geng saya dulu kali ya kalau mulai frustrasi ya. Ya, tetap semangat. sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit, saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.